Oke, halo rekan-rekan sekalian, selamat siang. Jadi kita siang hari ini akan belajar metode scalping ya untuk pemula. Jadi metode scalping ini bukan kita gunakan dengan sistem ABC asal biru close ya. Jadi kalau metode scalping ini ya benar-benar scalping. Jadi bukan ketika biru kita langsung cut, ketika lagi floating loss kita tahan-tahan ya. Jadi bukan sistem ABC. Profitnya dikit diambil, ketika loss ditahan ya. Seberapa kuat saldonya, seperti itu bukan. Jadi ini benar-benar scalping. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau infoin pada rekan-rekan sekalian untuk bisa follow Instagram kita. Linknya ada deskripsi. Di situ kita ada berbagi informasi ya seputar dunia trading. Juga kalian bisa subscribe juga channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke yang lainnya. Supaya bisa membantu edukasi kepada rekan-rekan trader yang lain. Seperti itu. Jadi biar kita semuanya bisa saling membangun satu dengan yang lain. Oke. Juga saya infoin kalau kita dari Sniper FX tidak pernah yang namanya menerima dana ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan kita, itu bukan dari kita. Selanjutnya kita ada broker rekomendasi. Jadi ini sangat penting ya kalau tentang scalping ya. Jadi yang dibutuhkan ialah eksekusi yang cepat, terus komisi yang murah daripada setiap transaksi, dan juga spread yang mendukung ya. Jadi kita ada broker rekomendasi, linknya ada di deskripsi, kalian bisa pakai di Just Forex ya. Kita spread untuk gold dia termasuk tipis ya. Jadi itu sekitar 1 pip lah rata-rata seperti itu. Jadi kalau 1 pip kalian lihatlah hitungan pipnya seperti apa ya. Kalau di tempat lain itu bisa 3-4 pip ya rata-rata. Oke, itu aja info dari saya. Kita masuk di gold ya. Kita butuhkan pergerakan market yang cepat. Jadi kita masuk di gold. Kita lihat di gold ini yang kita butuhkan ialah tren besarnya yang pertama. Tren besarnya kita lihat di time frame daily. Kita lihat di daily dia apa yang terjadi ya. Jadi kita mengikuti arah time frame yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat di daily ini kita pertama ialah kita buat arah trennya terlebih dahulu. Ini trennya kemana? Kalau di sini untuk saat ini gold sudah membentuk pola rising wedge ya. Jadi kalau rising wedge dia berpotensi untuk drop ya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dia masih kuat naik ke atas. Tapi di hari Jumat yang semalam ini goldnya sudah drop ya. Ini berpotensi untuk lanjut turun. Tapi sekarang kita lihat dulu yang historical data yang telah terjadi ya. Ini gold di uptrend sebelumnya. Oke. Lalu yang kita lakukan ialah kita membuat di sini juga batas atasnya ya. Kita lihat sini. Terus kita buat area support resistannya. Support resistannya kita buat. Selanjutnya kita tentukan juga area-area yang akan kita scalping ya. Itu kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil. Jadi rekan-rekan harap perhatikan lagi ya. Yang pertama kita buat di sini area support dan resistannya. Jadi ketika dia menembus area support resisten ini, dia berpotensi untuk melanjutkan arahnya. Kalau dia menembus area resisten, dia akan mengejar resisten selanjutnya. Ketika dia menembus support, dia akan
mengejar support selanjutnya ya. Oke, ini udah kita buat di sini di area-areanya. Jadi rekan-rekan bisa tarik garis ya, tarik garis, tentukan area support dan resistennya seperti itu ya. Oke, di sini udah kita buat. Selanjutnya yang kita lakukan ialah kita turun ke time frame di mana kita akan mau scalping ya. Di mana kita akan mau scalping. Di situ diperlukan time frame yang sesuai dengan resiko kita. Gitu. Kalau saya lebih menyarankan kita tuh scalping di time frame H1 ya. Kenapa di H1? Karena di H1 kita bisa melihat arah pergerakan marketnya itu ke arah mana. Jadi resiko kita itu lebih kecil ya. Kalau kita lihat di time frame M30, 30 menit, terlalu banyak pergerakan yang kita lihat. Jadi ini lumayan agak membingungkan ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di M30 di sini bisa kita lihat memang, cuman pergerakannya terlalu banyak gitu. Jadi saya menyarankan di H1 untuk kita scalping. Kenapa di H1? Karena kita bisa melihat arahnya lebih jelas. Seperti itu. Jadi untuk tren besarnya dia masih bergerak pada saat itu masih bergerak uptrend seperti itu. Jadi yang kita lakukan kita juga membuat tarik garis trend line. Selanjutnya kita tentukan area support dan resistennya. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika dia menyentuh area resisten, seperti ini, contoh kasusnya ya. Kita masuk di tanggal, oke ini agak lama ya, 30 September, nggak apa-apa. Ketika dia menyentuh area resisten ini, kita mengambil peluang sell. Stop loss-nya berada di atas. Seperti itu. Jadi ketika ini di H1 ya, ini kan di 1763. Kita ambil peluang sell, stop loss-nya sekitar 15-20 pips saja. Seperti itu. Target kita berada di bawah, setidaknya ada sekitar 20-30 pips lah. Seperti itu. Jadi kalian bisa ambil peluang sell di sini. Stop loss tetap digunakan 15-20 pip. Ketika dia jebol, ya itu berarti belum rezeki kita. Seperti itu. Jadi kita bisa menunggu lagi di bawah untuk ambil peluang buy. Oke, di 17.50 stop loss-nya berada di bawah 17.48. Seperti itu. Kita take profit sekitar 30 pip. Turun lagi, kita ambil lagi. Begitu seterusnya. Ulang-ulangi lagi. Jadi kalau kena stop loss ya kita berhenti dulu. Kita tunggu momentumnya lagi. Kita tunggu area atas. Kita ambil sell. Jadi ketika mungkin kita kena stop loss di sini, kita jangan langsung ambil lagi ketika dia naik. Bisa saja itu hanya retest, jadi itu terlalu beresiko. Oke, jadi ketika dia berada di area resisten, kita ambil sell. Seperti itu, diulangi terus. Jadi ketika di sini, kita tidak mengambil. Oke, karena dia ada berpotensi. Jadi ketika dia ngebreak daripada area resisten ini, dia berpotensi untuk mengejar. Jadi kita tunggu di area resisten ini, gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kita ambillah di sini untuk peluang buy di 17.64, di sini kita kena stop loss lagi. Oke. Jadi ketika dia turun, kita tunggu di bawah lagi untuk ambil peluang buy. Seperti itu. Jadi ketika dia berada di resisten, kita ambil peluang sell, dia turun, kita ambil peluang buy, di sini kita kena stop loss, kita tidak ambil lagi di sini untuk peluang buy. Kita tunggu lagi di atas. Ini tips dari saya, seperti itu ya. Jadi ini lumayan profitable, tapi ini tidak 100% benar. Kalian bisa lihat di sini kita kena stop loss lagi jika kita ambil peluang di sini ya. Jadi kita ambil peluang lagi di sini untuk buy ketika dia turun. Kalau kita ambil sell di sini, kita ambil buy di bawah. Seperti itu. Jadi kalau kita di sini ketika kita ambil sell di area 1764, dia turun, kita take profit, kemudian naik lagi, kita tidak ambil, kita masih menunggu di bawah. Seperti itu. Itu alurnya. Jadi ketika di sini kita sell,
kita kena stop loss di atas, kita tunggu di area resisten. Ketika kita udah tunggu di area resisten, kita ambil peluang sell lagi, kita take profit lagi. Ini sudah recovery ya, seperti itu. Jadi di sini ketika dia ngedrop daripada support ini, kita menunggu. Kita tidak ambil peluang buy. Tapi kita ambil peluang buy di bawahnya lagi, di area support. Seperti itu. Jadi ini untuk teknik scalping, bukan teknik ABC ya. Jadi ini ya kalau bisa dikatakan ini lumayan menyita waktu juga ya. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak mengambil scalping lagi ya. Saya lebih ke teknik pending order ya. Jadi ini lumayan bisa dikatakan hampir semi swing trade lah. Seperti itu. Jadi kita analisa pagi biasanya selesai di malam ya, sekitar jam 9 jam 10 malam. Kita analisa sekitar jam 9 pagi, selesainya jam 10 malam. Jadi kita bisa lanjut di aktivitas kita yang lain seperti itu. Jadi ketika kita di sini nge-break, di sini sell, di sini kita take profit. Ketika dia naik lagi, ini kalau kita lihat ya, di sini kita ada sell. Oke, di sini kita ada sell, kita take profit. Di sini dia naik lagi, tidak kita ambil karena dia mau turun sini pun dia tidak jadi. Gagal sampai support, dia naik, kita tidak ambil, kita masih menunggu. Di sini kita ambil sell, di sini kita kena stop loss, sini kita ambil sell lagi, sini kita take profit. Oke, di sini kita ambil buy, sini kita kena stop loss, tapi di sini kita ambil buy lagi, sini kita take profit. Seperti itu ya. Jadi di sini kita tidak ada peluang sell lagi, ketika dia naik tidak ada peluang sell. Ketika dia turun di sini kita tidak ambil karena dia bukan area kita untuk scalping lagi. Seperti itu. Jadi ketika dia mencapai area resistance ini kita ambil sell. Di sini kita take profit 20-30 pip 1782 ke 1779 ya. Oke. Sini kita tidak sampai ya. Sini kita kena stop loss. Sini kita sell, kena stop loss. Ini tidak ada, kita ambil peluang. Di sini kita sell, kita kena stop loss. Di sini kita buy. Di sini kita take profit ya. 30 pip lah. Jadi scalping ini risk reward rasionya juga diperhatikan ya. 30, 35, 40 pip boleh lah. Untuk stop loss 15 sampai 20 pip saja. Ini 18.05 ke 18.07. Di sini kita kena stop loss. Di sini kita buy, sini kita take profit. Ini kita tidak ambil. Di sini kita sell. Di sini kita kena stop loss ya. Di sini kita buy. Di sini kita kena stop loss. Di sini dia tidak jadi. Saat ini belum ada untuk peluang metode scalping ya. Jadi harap digunakan lotnya sesuai dengan balance masing-masing supaya bisa menghasilkan profit yang konsisten ya. Seperti itu. Jadi lotnya jangan diubah-ubah. Oke. Itu saran dari saya. Kalau penggunaan lotnya kalian bisa pakai misalnya di balance $500 kalian bisa pakai 0,01 ya. Jadi yang diutamakan di sini ialah resiko. Apakah kita itu siap dengan resiko yang sudah kita buat atau kita hanya mementingkan profit tanpa memikirkan resiko yang ada. Di balik profit yang besar, resikonya juga besar. Seperti itu. Jadi jangan kita sampai salah menggunakan manajemen resiko yang benar supaya kita itu bisa bertahan di market. Seperti itu. Jadi itu saja dari saya untuk metode scalping. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian agar bisa tradingnya jauh lebih baik ya. Ingat, penggunaan stop loss itu penting. Jadi apapun metodenya, pastikan kalian itu tetap menggunakan stop loss. Stop loss itu sebagai sabuk pengaman kita ketika kita itu sedang berkendara. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan sampai stop loss itu dilepas. Itu untuk menjaga kita. Karena ada mereka yang beranggapan ketika kita trading itu kita meletakkan semua dana kita di situ dan itu sebagai jaminan. Begitu.
Saya mendapat informasi seperti itu. Jadi bisa dikatakan ketika kita trading, misalnya kita masuk satu lot, jadi seluruh dana kita itu berada di situ untuk menjamin. Oke. Yang saya dapat dari kalimat yang mereka katakan ialah mereka tidak menggunakan yang namanya stop loss gitu. Jadi untuk kita penggunaan lotnya ketika kita menggunakan stop loss ya kita siap resikonya seberapa yang kita taruh di stop loss. Bukan semua dana kita yang menjadi jaminan. Ketika habis ya habis. Seperti itu. Ketika MC ya benar-benar MC. Kena stop out dari broker. Tidak. Jadi kalau kita $500 di 0,01 misalnya itu 15-20 pip itu masih sangat aman ya. Sangat-sangat aman. Seperti itu. Kalaupun kita loss di situ, kita masih punya dana sekitar $498 lagi. Dan itu untuk jangka panjang masih bisa bertahan sih. Seperti itu. Dan itu masih sangat banyak. Oke. Itu saja edukasi kita siang hari ini. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk penggunaan metode scalpingnya. Bagi yang suka scalping ya, kalau saya sih enggak ya. Karena saya lebih ke semi swing trade lah, seperti itu. Lebih nyamannya aja. Tapi ya karena ada beberapa orang yang bertanya gimana caranya untuk scalping yang benar, ini saya kasih metodenya seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke yang lain supaya mereka bisa terbantu ya. Oke, salam profit konsisten.